welcome to my vlog. Jadi kami besok akan mengunjungi benteng Belanda yang ada di Tembesi. Saya Trijayanti dan saya Jazila Rahma. Oke, kita lihat dulu ya guys, di sini ada siapa aja. Hai, perkenalkan nama saya Putri Sahiban Pawila. Perkenalkan nama aku Zara Aidila. Perkenalkan nama aku Zadiania Nova. Perkenalkan aku Akila Zarata ya. Perkenalkan saya Marsha Rolia. Halo guys, perkenalkan nama aku Putri Chandra Kirana. Putri Papirus. Saya Dedes Kinanti Kesunawaran Dini. Saya Putri Dwi Mulyana. Saya Rana Satyasa. See you soon guys. Hai guys, kita udah sampai di asrama lagi nih. Ikuti kita terus ya. Sekarang kita ada di Kecamatan Muara Tembesi dan Kelurahan Pasar Muara Tembesi. Ikutin kita terus ya, stay tune guys. Lebih kurang 3 jam ya. Hai. Kali ini kita akan ke benteng Belandanya. Pasti penasaran kan? Stay tune ya. Stay tune. Dadah. Wah, ini apa nih? Kok ada kereta dan bangunan-bangunan seperti ini? Ini apa sih, Zara? Wah, nggak tahu ya. Coba nanti kita tanya ke orang-orang daerah sekitar sini. Oke. Nah, kita sudah berada di dalam benteng Belanda. Gimana ya sejarahnya? Ayo kita explore. Pertanyaan pertama, kereta yang di depan itu fungsinya buat apa, Pak? Kereta itu fungsinya untuk mengangkat daripada galian C, yaitu galian C, pasir, batu dan lain sebagainya. Itu untuk diangkat ke atas dari penggalian dari sungai. Itu bukan dari zaman Belanda, itu bukan untuk sekarang orang sekarang yang madain sekarang gitu kan. Buat keseharian orang-orang sehari. Iya. Oke, pertanyaan kedua, benteng Belanda ini dulu fungsinya buat apa aja dan sejarahnya ada apa aja? Itu benteng Belanda ini sejarahnya itu kalau menurut sejarah, karena dokumen yang sebenarnya nggak ada, karena bukti dari fisiknya ada, maka kami menggali daripada ini. Kebanyakan yang bilang, yang ahli sejarah mengatakan bahwa benteng ini didirikan oleh Belanda pada tahun 1901. 01 berfungsi ya di sini sebagai tangsi, bukan benteng. Kalau benteng itu ada bentuk pertahanan. Ini tangsi, itu pusat dari pemerintahan daripada kemiliteran. Kemudian pusat daripada pusat semuanya kita lihat dari arah ke pasar lagi. Itu waktu zaman Belanda juga ada bangunan Belanda juga di situ. Di sini ada pusat pemerintahan kemiliterannya, dan di Pasar Pondok adalah pusat daripada pemerintahan perdagangan. Jadi kalau fungsi daripada ini, kalau zaman dahulunya ini adalah pusat dari perdagangan itu rempah-rempah. Nah, jadi zaman Belanda, kemudian sebelum zaman Belanda masuk, sebenarnya ini adalah masih karena Belanda itu melirik daripada tempat ini ada perdagangan, karena orang Cina sudah ada di sini berdagang, maka Belanda tertarik ke sini, maka mendirikan daripada yang ini, kemudian menjadikan sentral daripada perdagangan, maka yang sekarang ini sudah diakui POC bahwa ini ada perdagangan, jalur daripada Sungai Batanghari adalah jalur daripada perdagangan rempah-rempah gitu. Oke, Pak. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktu yang Bapak sudah berikan. Terima kasih Pak. Halo guys, kali ini
ini kami bertiga akan menjelaskan deskripsi bagian dan kondisi fisik bangunan Benteng Belanda di masa sekarang loh. Ikutin terus ya. Nah, sepertinya di sini ada jendela pada zaman Belanda. Kondisi jendela ini sudah terbengkalai dan juga sudah berlumut. Nah, bagian ini adalah tempat air yang digunakan pada masa penjajahan Belanda. Dapat kita lihat kondisi jendela saat ini adalah sudah berlumut. Nah, sekarang kita tuh lagi di kamar prajurit pada zaman Belanda, prajurit Belanda dahulu. Bisa dilihat kondisi fisiknya sekarang, yaitu dari atapnya terlebih dahulu. Sekarang sudah mulai hancur dan tidak ada atapnya lagi. Dan dari dalamnya, ini pintunya juga udah nggak ada lagi, jendela juga nggak ada lagi. Dan di sini juga bisa masuk. Jadi ini kayaknya pintu gitu, cuman pintunya udah nggak ada lagi. Jadi bisa langsung tembus aja ke kamar, dari satu kamar ke kamar. Nah guys, bangunan Benteng Belanda ini jangan disentuh ya, untuk menjaga kelestarian bangunan tersebut. Oke guys, kita ke lokasi selanjutnya yuk. Nah, jadi kita udah nyampe nih tempat tujuan kita sebenarnya. Jadi ini tempat apa sih, Akil? Nah Putra, jadi ini tempat penjara di Muara Tembesi selama masa Belanda. Oh, begitu. Iya. Ya, mari kita explore. Yuk, yuk, yuk. Yuk guys. Aslian bangunan ini, apakah bangunan ini dulunya bentuknya seperti ini juga, Pak? Ya, dari dulu bentuk bangunnya seperti ini. Tidak ada dirubah. Hanya yang dirubah atap. Oh, Atap dulu. Atap. Oh, Atap ya, dulunya genteng, sekarang jadi seng. Cat dulu warnanya putih, sekarang kan sudah jadi ungu gini. Karena yang nunggunya ngecat, yang nunggu itulah yang ngecat ini kan. Gitu. Tanya, dulu pada bangunan ini setiap kamarnya terdiri dari apa saja ya, Pak? Ini semuanya kayu, papan. Oh iya, Terdiri pada papan, ada yang papan bulian, ada yang kayu tawar gitu kan. Iya. Kalau ini khususnya ini kayu bulian semua dibangun. Untuk tahanan ini kan sepetak-sepetak ini tempat tahanan ini nak. Oh iya. Nah ini kan petak ini kan jadi di besi itu, itu tempat tahanan semua. Orang tahanan di dalamnya semua, gitu. Di setiap kamar itu apakah ada kasur gitu atau gimana ya, Kalau Pak? dulunya tikar, Oh, tikar gitu. tikar, ada semewah macam sekarang pakai kasur tahanan. Kalau sekarang pakai kasur ya, pakai selimut. Kalau ini enggak, zaman dulu tahun 60-an itu ini nih tahanannya pakai tikar, hanya tikar selembar. Nah, di atas itulah tempat tidur, gitu. Ada pakai alat-alat yang lain. Pada setiap kamar gitu tahanannya berapa orang ya, Pak? Apakah Itu satu orang ada atau yang dua, ada yang satu, gitu. Melihat ini lah kondisi tahanan berapa banyaknya yang ditahan itu. Kalau mamanya dalam keadaan sedikit, ya bisa lah satu orang menghuni satu kamar. Kalau banyak, ya satu kamar bisa sampai 2 orang, 3 orang. Gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Mari sama-sama nak, ya. Terima kasih, Pak, ya. Iya, ya. Semoga jadi. Ini mau lanjut ke mana nih? Nah, kita mau lanjut ke bioskop yang ada di Tembesi. Yuk, Ayo. Diza, kita sekarang lagi di mana sih? Nah, sekarang kita udah sampai nih di bioskop. Oh, ternyata di Tembesi itu banyak ya cagar budayanya. Ada Benteng Belanda, ada bioskop, ada penjara, sama sekolah Tionghoa. Iya, berarti masyarakat di sini sangat menjaga kelestarian peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu. Ayo kita telusuri. Jadi sekarang kita udah ada di bioskop Mawar, peninggalan zaman dahulu yang didirikan pada tahun 1950. Yuk kita eksplor. Sangat asli sekali ya. Cuma hanya pemukulan dari sedikit. Bentuk itu kayaknya kalau dulu ya bioskop itu tidak ada penyangga di depan itu, terasnya kan tidak ada, dibuatnya seperti itu supaya manis. Film yang ditayangin itu seperti wayang atau layar tancap gitu, Pak? Berkenaan dengan hiburan rakyat, ini Bioskop Mawar ini adalah cabang
gedung Beskop Mega yang berada di Kota Jambi, dengan tujuan agar supaya warga Kelurahan Pasar Tembesi menikmati Beskop ini dengan berbagai macam film-film yang ada di zamannya. Jadi guys, kita sudah sampai di Balai Adat. Balai Adat ini seperti yang kita lihat, kondisi fisiknya banyak pintu yang rusak, jendela yang rusak, sampah yang berserakan, dan papan-papan di dindingnya mulai berjatuhan. Karena usianya sudah lama ya guys. Nah, kalian tahu kan bahwa cagar budaya memiliki manfaat. Manfaatnya itu apa sih? Manfaat yang pertama yaitu sebagai peneguh jati diri bangsa, yakni adanya kesadaran perjalanan bangsa itu sendiri. Manfaat yang kedua yaitu sebagai objek ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Manfaat yang ketiga yaitu media untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Manfaat yang keempat yaitu sebagai pusat studi dan kegiatan penelitian. Yang kelima yaitu menjadi andalan sektor pariwisata. Jadi upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan cagar budaya tersebut, yang pertama menjaga kebersihan baik di dalam maupun di luar bangunan, dan yang kedua tidak mencoret-coret ataupun merusak bangunan tersebut, dan yang ketiga menaati tata tertib yang telah ada, yang keempat menjaga dan merawat bangunan tersebut. Sekian dari kelompok kami, pesan moral yang kami dapatkan adalah Kita harus menjaga dan melestarikan cagar budaya dengan sebaik-baiknya. Jangan mengotori dan merusak peninggalan sejarah tersebut agar cucu dan generasi selanjutnya tahu tentang sejarah tersebut. kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neko, jaya jaya jaya. Terima kasih guys sudah menonton. Ada sapi guys. Ada sapi. Sangat melelahkan untuk mengeluarkan semua energi kami, jadi kami makan dulu. sebagai halo papi. Raja, kalau sampai pipis tahan dulu. Tunjukin sungainya tuh tunjukin. Ulang. Sini juga ada permen Yupi dikasih guys. Sana ambasador BA kayak itu nih bapak. Kita cerita cinta. Aru di depan batu belanja. Halo guys, kami udah sampai di belum Edo nggak lupa penting. Yo. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi